Bab 575. Membuatku menangis seperti orang bodoh. Di aula, semua orang memandang Aldi Tang dengan tenang. Aldi Tang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, keluarga Tang juga keluarga besar. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan Mileye, tetapi malah menargetkan teman dan saudara perempuannya, itu akan terlalu memalukan." Pada saat ini, seorang pria keluar tidak jauh, dan pria itu tersenyum dan berkata, "Adik ke-9, apa yang kamu katakan salah, kamu harus melakukan sesuatu dengan santai. Keluarga Tang telah mampu berdiri sampai hari ini, bukan karena kebaikan. Apa yang disebut moralitas?" Semua orang menatap pria yang berbicara. Orang ini adalah Edward Tang, tuan muda kedua dari keluarga Tang. Dia juga salah satu calon kepala keluarga Tang. Aldi Tang berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua benar, tetapi keluarga Tang adalah keluarga besar di dunia. Jika tidak bisa berurusan dengan Mileye, dan pergi ke saudara perempuan dan teman-temannya, apakah tidak takut dunia akan mengejek?" Edward Tang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa master yang kuat harus peduli dengan apa yang dipikirkan oleh yang lemah? Akankah gajah peduli dengan apa yang dipikirkan semut? Aldi Tang tersenyum kecil, "Ini sikap dan ide kakak kedua, tapi aku tetap bersikeras pada ideku." Edward Tang tersenyum, "Kalau begitu biarkan ketua klan yang memutuskan." Di lapangan, semua orang memandang Richard Tang. Pada saat ini, Richard Tang memandang Lydia Tang di bawah. "Bagaimana menurutmu, Lydia?" Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Lydia Tang. Semua orang tampak cukup terkejut. Aldi Tang juga menatap Lydia Tang, yang masih memiliki senyum di wajahnya. Edward Tang memejamkan matanya perlahan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Di dalam aula, Lydia Tang tiba-tiba berkata, "Orang di belakang Mileye, keluarga Tang, masih tidak tahu apa-apa tentang itu." Mendengar ini, beberapa orang di lapangan langsung mengerutkan kening. Orang di belakang Mileye. Lydia Tang melirik semua orang, dan kemudian berkata, "Mengapa harta itu jatuh ke tangan Mileye? Dan siapa ayah Mileye? Mengapa tubuh bayangan Star Territory Wei yang menghilang tanpa suara? Dan Master Star Territory yang tak terhitung jumlahnya? Siapa yang menghapus orang-orang ini dalam sekejap? Apakah orang ini sendirian atau berkelompok? Keluarga Tang kita tidak tahu apa-apa tentang ini." Richard Tang tiba-tiba berkata, "Lanjutkan." Lydia Tang mengangguk dan berkata lagi, "Keluarga Tang adalah salah satu kekuatan yang paling kuat hari ini, tapi menurutku kita tidak boleh meremehkan siapapun. Terutama Mileye ini. Harta seperti itu bisa ada di tangannya, itu merupakan hal aneh dalam dirinya sendiri. Selain itu, ada binatang buas di samping orang ini, binatang buas dari klan dewa." Binatang buas. Mendengar ini, seorang lelaki tua tiba-tiba bertanya, "Binatang buas dari zaman klan dewa?" Lydia Tang mengangguk, "Aku melihat binatang ini ketika aku bersamanya. Binatang ini memang binatang buas dari klan dewa." Di samping, Aldi Tang tiba-tiba berkata, "Apa yang dikatakan kakak perempuan tertua itu, monster yang berada di Star Territory Wei Yang?" Lydia Tang mengangguk, "Tepat." Aldi Tang sedikit mengangguk, "Aku salah. Aku bahkan tidak mengenali asal-usul sebenarnya dari binatang ini." Lydia Tang memandang Richard Tang, ketua klan, "Menurutku kita harus menunggu dan melihat untuk saat ini. Ada dua alasan. Pertama, bukan hanya keluarga Tang yang berpikir aliansi Ordo juga menginginkan harta itu, dan bahkan klan siluman mungkin diam-diam telah bergerak. Selain itu, Mira Zhao, master seni bela diri Nanpai juga mencari Mileye itu. Ada indikasi bahwa seseorang lebih cemas daripada kita. Dan saat ini,
Siapapun yang menyerang lebih dulu akan menjadi yang pertama mengeluarkan kartu Hol Mileye, atau orang di belakangnya. Alasan kedua, tidak peduli siapa yang mendapatkan harta itu saat ini, itu akan menjadi sasaran kritik masyarakat, sekalipun itu keluarga Tang. Setelah mendapat harta itu, pasti akan memaksa aliansi Ordo bekerja sama dengan klan siluman, karena mereka tidak akan pernah senang melihat keluarga kita tumbuh sendirian. Setelah berbicara, dia kembali ke posisi semula. Pada saat ini, Richard Tang berkata, "Bagaimana menurut kalian semua?" Seorang tetua dari keluarga Tang memandang Lydia Tang. Tetapi jika kita menunggu dan melihat apa yang terjadi, bagaimana kalau harta karun jatuh ke tangan aliansi Ordo? Lydia Tang berkata dengan lembut, apa yang dicemaskan oleh para tetua seharusnya juga menjadi apa yang kamu khawatirkan. Bahkan, kita dapat menahan, biarkan ketua klan menahan Star-Lord, jika dia tidak bergerak, maka ketua klan juga tidak akan bergerak. Dalam hal ini, jika aliansi Ordo ingin mendapatkan harta, mereka harus mengirim seseorang untuk membunuh Mileye, dan di dalam aliansi Ordo, selain Star-Lord, tidak ada yang 100% yakin dapat membunuh Mileye. Dengan cara ini, begitu aliansi Ordo menginginkan harta ini, mereka pasti harus melawan Mileye ini sampai mati. Pada saat itu, keluarga Tang hanya akan menontonnya dengan tenang dalam kegelapan, dan kemudian mengambil tindakan di saat waktu yang tepat. Di samping, Aldi Tang tiba-tiba berkata, maksud dari kakak tertua adalah kita tidak akan menyerang lebih dulu, dan juga tidak akan menyerah. Siapapun yang menyerang lebih dulu, jika Mileye tidak dapat bertarung, atau terbunuh, maka kita akan melangkah maju. Lydia Tang mengangguk, semakin kita ingin mendapatkan harta itu, kita harus semakin tenang. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, leluhur Nanzi pernah berkata bahwa mudah untuk menaklukkan negara dan sulit untuk mempertahankan negara, tetapi sekarang status keluarga Tang dimenangkan dengan susah payah. Jadi aku tidak ingin salah langkah, karena satu langkah bisa jadi akhir dari 1000 belenggu. Mengatakan itu, dia memandang Richard Tang, ketua klan. Aku sudah selesai berbicara, semuanya diputuskan oleh ketua klan. Richard Tang berkata, adakah orang lain yang memiliki pendapat berbeda? Pada saat ini, Edward Tang tiba-tiba memandang Lydia Tang. Maksud dari kakak perempuan tertua ini, kita tidak hanya tidak dapat mengambil tembakan pertama, tetapi kita harus mencegah aliansi Ordo mendapatkan harta ini, yang berarti bahwa, apakah kita melindungi Mileye ini? Lydia Tang tersenyum dan berkata, adik kedua, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku memihak Mileye? Edward Tang tersenyum dan berkata, kakak perempuan tertua salah paham. Lydia Tang terkekeh, aku dari keluarga Tang. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Orang keluarga Tang. Edward Tang melirik Lydia Tang, dan tidak berbicara lagi. Jika dia berbicara lagi, dia bisa menjadi sasaran. Sengaja membidik saat ini sangat tidak bijaksana. Pada saat ini, Richard Tang tiba-tiba berdiri, sesuai dengan yang dikatakan Lydia Tang. Setelah berbicara, yang lain telah menghilang. Namun segera, dia muncul di lapangan lagi. Ada yang aneh dengan keluarga Qin, jangan terlibat, aku akan menanganinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Saat Richard Tang menghilang, semua orang di lapangan juga mundur. Lydia Tang baru saja meninggalkan aula. Namun suara Edward Tang tiba-tiba datang dari belakangnya. Kakak perempuan tertua, masalah sebelumnya bahwa keluarga meninggalkanmu, apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Lydia Tang berhenti dan berkata dengan lembut, tentu saja aku marah, tapi aku bahkan lebih marah pada diriku sendiri. Jika aku cukup baik, menurutku keluarga pasti akan melindungiku dengan segala cara, kan? Edward Tang tersenyum dan berkata,
kakak perempuan tertua bisa melihat semuanya dengan saksama. Lydia Tang berbisik, adik kedua, hanya ada satu posisi calon kepala keluarga. Semua orang menginginkannya, dan aku juga menginginkannya, tapi kita semua mungkin batu asahan orang lain. Edward Tang tersenyum kecil, kakak tertua bermaksud memberitahuku bahwa musuhku bukan kamu, kan? Lydia Tang tersenyum dan berkata, adik kedua harus mengerti dalam hatinya, aku hanya sekedar mengingatkan. Edward Tang memandang patung Dimasmu di depannya, dan berkata dengan lembut, aku percaya pada takdir, tapi aku harus memperjuangkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Lydia Tang berjalan di depan patung Dimasmu, melihat patung di depannya, Lydia Tang merenung. Di Laut Mitian, di sebuah pulau, Mileye duduk bersila di depan pohon buah-buahan, menyerap kristal ilahi. Pada saat ini, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Kekuatan wanita dalam gaun hitam seharusnya tidak terlalu kuat, dan ada Mira Zhao, wanita ini juga sangat menentang langit. Keduanya termasuk tipe orang yang memiliki temperamen yang keras. Jika dia tidak setuju satu sama lain, dia akan bertarung, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat ini, menara penjara alam muncul di depan Mileye, dan mulai melompat dengan cepat. Lindsay muncul di sampingnya, dia melirik ke menara penjara alam, lalu ke Mileye, dia mengatakan mengapa kamu lari, kamu harus menangkapnya. Mileye berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Lindsay bertanya, dia bertanya mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya. Mileye menunjuk ke menara penjara alam, tanyakan padanya, kenapa tidak berani keluar dan bertarung. Lindsay melihat ke menara penjara alam, dan setelah beberapa saat, dia menatap Mileye, dia mengatakan bukankah kamu sangat pandai dalam menipu? Mengapa kamu tidak mencoba menipunya? Mileye hampir pingsan. Bagaimana situasi menara penjara alam saat ini? Apakah dia memiliki IQ seperti anak 3 tahun sekarang? Mengapa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Saat Mileye akan berbicara, tepat pada saat ini, ruang hampa yang tidak jauh darinya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seorang wanita keluar. Wah, itu wanita berbaju hitam. Melihat wanita dalam gaun hitam, wajah Mileye tiba-tiba tenggelam. Pihak lain benar-benar menemukannya. Pada saat ini, Lindsay tiba-tiba berkata, dia yang memanggilnya ke sini. Mileye tertegun, lalu menunjuk ke menara penjara alam, apakah dia memanggilnya ke sini? Lindsay mengangguk. Mileye hampir pingsan setelah mendengarkannya. Sialan, apakah menara yang rusak ini gila? Tidak jauh dari situ, wanita berbaju hitam itu berjalan di depan Mileye, sementara menara penjara alam dan Lindsay langsung menghilang. Mileye. Wanita berbaju hitam itu menatap Mileye, kenapa kamu tidak lari? Mileye berkata dengan suara rendah, kamu ingin mendapatkan menara ini juga. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin, mengapa aku menginginkan menara yang rusak ini? Mileye berkata, lalu mengapa kamu mengejarku? Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan sangat marah, kamu adalah pemilik pagoda, bagaimana kamu bisa begitu lemah? Kamu tidak bisa begitu lemah. Mileye buru-buru berkata, tenang dulu, kamu harus mengerti, aku masih sangat muda sekarang. Aku baru berusia 18 tahun. 20. Wanita bergaun hitam itu memandang Mileye dengan dingin, menilai dari tubuhmu, setidaknya kamu berusia 20 tahun. Mulut Mileye sedikit berkedut, 20, aku baru berusia 20 tahun. Aku masih anak-anak, oh tidak, aku masih remaja. Seberapa kuat menurutmu?
Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, "Suruh dia keluar." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia menyuruhmu masuk." Sebuah cibiran muncul di sudut wanita berbaju hitam, "Kamu pikir aku bodoh? Aku akan dikendalikan olehnya ketika masuk." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah kamu tidak ingin kembali?" Wanita bergaun hitam itu memandang Mileye seperti sedang melihat orang bodoh, sangat menyenangkan di luar, untuk apa kembali ke dalam? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah kamu dari 5 dimensi?" Wanita berbaju hitam menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye tercengang, "Kalau begitu kamu..." Wanita berbaju hitam berkata dengan lembut, "Ketika kami sadar, kami sudah berada di menara yang rusak ini. Kemudian suatu hari menara yang rusak membawa kami untuk berlari, berlari dan berlari, meraih orang sambil berlari, dan kemudian suatu hari, kami bertemu dengan 3 kultivator pedang." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi marah, "Menara yang rusak ini. Aku menyuruhnya untuk tidak bertarung. Tapi dia tidak mendengarku, mengatakan bahwa dia bisa menang. Sangat bodoh, dia hampir dihancurkan oleh orang lain, dan bahkan membuat kami semua hampir dipukuli. Si bodoh ini membuatku menangis dengan tragis." Mileye bersambung.